Daily Devotion hari ini saya mau sharing tentang konsekuensi. Konsekuensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti akibat dari suatu perbuatan. Menurut Alkitab bisa kita lihat di Galatia 6 ayat 7-8. Mari kita baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan mengingatkan saya akan suatu kejadian atas konsekuensi. Suatu saat, saya ada masalah dengan abang Gojek, di mana waktu itu saya ada pesan barang dan abang Gojek itu harus mengantarkan barang tersebut ke alamat saya. Dan masalahnya, abang Gojek ini tidak tahu alamat saya. Dan saya sudah menjelaskan secara detail, saya sudah bilang sesuai titik, saya sudah kasih ancar-ancar, saya sudah kasih DNA saya, tetap dia tidak tahu. Bahkan sampai 6 kali dia telepon saya hanya untuk bertanya, "Mbak, di mana? Mbak, ini kanan atau kiri? Mbak, di mana?" Seperti itu. Dan akhirnya saya emosi, saudara-saudara. Dan akhirnya saya ngerasa terganggu dan saya emosi, dan akhirnya waktu bapak abang Gojeknya nelpon, saya sampai mengatakan kalimat ketus kepada abang Gojek tersebut. "Masa gitu aja nggak tahu, Pak?" Dengan nada ketus saya mengatakan itu ke abang Gojek. Dan memang sih akhirnya abang Gojek bisa menemukan alamat saya dan dapat mengantarkan barang saya. Tapi setelah saya mengucapkan kalimat itu, kalimat yang agak ketus dan kasar itu kepada abang Gojek, Tuhan itu ada satu hal yang menuduh saya dalam hati saya. Ada suara-suara yang menuduh saya dan membuat saya gelisah, membuat saya tidak tenang. Ya, Tuhan bilang, "Masa anak Tuhan seperti itu? Kamu jahat loh, kamu kasar tadi sama abang Gojek tadi." Pokoknya itu bergema terus di telinga saya. Sampai akhirnya saya bilang, "Terus Tuhan, saya harus gimana?" Iya kan? Terus Tuhan bilang, "Telepon dan minta maaf abang Gojek itu." Dan akhirnya saya angkat telepon saya telepon abang Gojek dan saya minta maaf sama abang Gojek. "Pak, maaf ya kalau tadi saya kasar sama Bapak." Dan abang Gojek dengan berbesar hati mengatakan, "Iya Mbak, gak apa-apa." Ini sebenarnya hanya kejadian yang simpel atau sederhana, bahkan sering terlewatkan akan kita, ya kan? Tapi kalau saya sampai tidak mendengarkan suara Tuhan dan meminta maaf pada abang Gojek, ada beberapa konsekuensi yang harus saya tanggung akibat perbuatan saya. Salah satunya, saya akan terkenal di antara para abang Gojek, saya adalah pelanggan yang jahat. Terus yang kedua, apabila sampai abang Gojek ini tahu saya seorang Kristen, maka nama Tuhan yang dipermalukan. Masa orang Kristen jahat ya? Orang Kristen kasar kalau ngomong. Nah, itu padahal kan hanya perbuatan saya. Tapi abang Gojek bisa mengatakannya masa orang Kristen. Dan akhirnya karena perbuatan saya satu orang, nama Tuhan yang dipermalukan. Dari hari ini saya mau sharing ada 3 hal. 3 hal yang bisa meluputkan kita atau menghindari kita dari kejadian yang jahat. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan, atau yang biasa kita kenal dengan suara hati nurani. Yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat-cepatlah bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Saat kita mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Yang ketiga, milikilah komunitas yang benar. Di gereja kita ada IC, I Connected. Sudah bergabung belum di IC? Di IC ini adalah tempat di mana kita bisa sharing firman, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, bahkan kita bisa saling mengingatkan satu sama lainnya, ya kan? Bisa dikuatkan melalui kesaksian satu dengan yang lainnya, dan itu hanya ada di IC. Jadi mari bergabung yuk saudara-saudara. Semoga renungan yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali dan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.